Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Berkah Kwansen. Oke, konten kita kali ini temanya tentang bagaimana cara membuat dosing KH ya. Nanti saya pisah-pisah. Jadi tema yang kali ini tentang membuat dosing KH. Oke, barusan saya beli baking soda ya. Ramuannya kalian beli baking soda di toko kimia atau toko makanan, terserah toko apa ya. Ini saya beli baking soda setengah kilo ya. Setengah kilo berapa kemarin? 15.000 kalau nggak salah. Ini baking soda. Kemudian setelah kalian beli, tahap selanjutnya kita sangrai ya. Jadi di sini saya nyiapkan wajan, wajan yang dipanaskan. Oke, oke guys, jadi kayak konten masak ini ya. Oke, kemudian tuang semua ya. Saran saya sih sedikit-sedikit ya. Jangan tuang semua mis, apa namanya? Sedikit-sedikit aja biar cepat. Ingat pakai masker ya, bau. Kenapa saya sarankan sedikit-sedikit biar cepet ya, biar cepet. Jadi di sini saya sudah menyiapkan namanya sotil ya. Ini namanya sotil bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya saya nggak tahu. Oke, biarkan dia panas seperti ini ya. Saya sabar dulu. Jadi biarkan dia panas. Nanti gunanya disangrai ini untuk apa sih? Untuk membuang itunya ya, apa namanya? Apa lo? Sodanya lo nggak salah. Jadi saya sih kurang begitu paham ya. Memang ini saya ngikut dari dulu lo bikin katanya Pak Guru memang harus disangrai. Jadi katanya untuk membuang sodanya ya. Sodanya ya, ya mungkin bisa jadi bisa juga iya ya. Jadi nanti ini kalau panas nanti kita lihat ya kalau panas seperti apa. Jadi nanti dia ini kalau panas akan keluar gelembung-gelembung udara ya. Keluar gelembung-gelembung udara. Kita tunggu. Ingat ya, kalian kalau sangrai seperti ini bisa mungkin pintu-pintunya dibuka semua ya, karena nanti mata itu pedes dan hidung itu rasanya, aduh, hidung rasanya ndak enak ya di hidung. Oke, jadi ini saya kasih sedikit biar nggak buang-buang kauta ya buat konten. Kalau langsung apa namanya dituang semua malah nggak selesai-selesai. Ini sebelahnya telo goreng telo godok ya guys. Ini namanya ketela rebus. Karena kebetulan saya punya lambung, jadi saya suka nyamil tela rebus. Ini belum dipanasin. Oke guys, masih belum terlihat ya. Ini padahal apinya sudah full, apinya sudah full ya. Kita tunggu. Ini agak susah ini, agak ngeblur ini. Kita tunggu, kita aduk-aduk dulu ya. Kita aduk-aduk dulu. Nah ini guys, kalian bisa lihat ya. Jadi dia keluar gelembung-gelembung. Saya zoom ya. Loh itu ya, keluar gelembung-gelembung. Kayak kalau kalian lihat orang buat terang bulan ya, martabak manis kan keluar gelembung-gelembungnya itu. Nah, itu. Nah, biasanya nanti setelah disangrai ini, setelah habis bersih semua itunya apa namanya gelembungnya, dia halus ya, halus sendiri. Ini masih banyak yang merengkel-merengkel, masih dia mengkristal ini ya. Nah, seperti ini. Kita terus aduk ya guys ya, aduk terus. Ini di mulut rasanya kayak sengking-sengkring ini. Terus sampai benar-benar gelembung udaranya loh itu guys ya, kelihatan ya. Loh gelembungnya, sampai gelembungnya menghilang. Maaf ya ada backsound anak saya ya, lagi berisik. Gak apa-apa lah. Jadi seperti ini terus. Loh gelembungnya semakin banyak ya kalau semakin panas. Kalau kalian punya burung ocehan dipindah dulu ya. Ini pedas nggak bagus buat mata, nanti bisa kena snot nanti burung ocehan kalian. Nih, tuh itu lihat. Terus sampai gelembungnya hilang. Cuman kalau saya biasanya nggak males nunggu sampai benar-benar bersih. Biasanya setelah saya sangrai 10 menitan gitu, nanti saya apa namanya sudah saya angkat. Nah ini jangan lupa pakai wajan yang gede ya, jangan wajan yang kecil, tumpah semua nanti dimarahi nyonya kalian.
Ini seperti ini. Lihat guys, loh keluar gelembungnya terus ya, masihan ya. Jangan lupa diaduk terus. Loh kan tadi kan kasar guys ya, sekarang udah mulai halus. Nah, udah mulai menyampur dia. Seperti ini. Terus ya guys ya, diaduk terus. Ini untuk kalian yang pencinta DIY ya, do it yourself. Jadi yang mau manage biaya, karena kalau kita beli yang merek apa namanya Aquaflores itu ya kalau beli 3 macam itu habis 400-an ya, 500-an mungkin kemarin saya beli buat customer. Itu batin saya, kapan saya bisa beli yang impor itu. Cuman ini saran saya, kalau kalian dari awal pakai yang DIY gini ya seterusnya pakai DIY gini ya. Kalau kalian awal sudah pakai yang impor, biasanya kalau pakai DIY gini ini nanti agak merespon koralnya ya. Biasanya nanti ya apa ya, enggak beda dengan perkembangan itunya apa namanya seperti biasanya, karena ya gimana kebiasaan dikasih makanan enak terus dikasih makanan ini misalnya pakai apa namanya dosing yang impor itu nggak baca pizza ya, kemudian dikasih dosing yang lokalan gini bikin sendiri ya nggak baca dikasih telo gitu ya, nanti terumbunya biasanya nanti porek ya dalam bahasa Jawanya, rewel, jadi rewel. Oke guys, ini gelembungnya sudah mulai habis ya. Ingat jangan ditinggal ya, kalau ditinggal bisa gosong ini ya, baunya malah nggak enak satu dapur. Nah ini ya sisa sedikit ya. Nah gelembungnya sisa sedikit, seperti ini. Nah ini kurang lebih 1/4 kilo ya, 1/4 kilo mungkin butuh 8 menit ya, 8 menit saja, 8 menitan. Oke guys, gelembungnya sudah hilang ya. Gelembungnya hilang, positif, sudah hilang. Bisa dicek, dicoba lagi, tidak ada. Oke, bisa kita matikan. Ya, kita matikan kompornya, udah mati. Biarkan dingin dulu ya. Jadi kalian nanti sebelum dicampur dengan air, ini dinginkan dulu ya. Kalau panas gini, aduh, ini beneran panas ini. Jadi biarkan dingin. Oke. Ini video saya post dulu ya. Jadi setelah dingin kita lanjut tahap selanjutnya, cara teknik mencampurnya ya. Oke. Sekalian saya mandi dulu. Ntar kita lanjut. Oke guys. Oke guys, lanjut ya. Jadi ini setelah dingin. Ini sudah saya pindah ke toko ya. Kemudian ini saya siapkan air RO ya. Air RO atau kalian bisa pakai air Cleo. Jadi air yang TDS-nya rendah. Kalau bisa ya di bawah 50 ya, atau mendekati 0 semakin baik. Seperti ini. Ini saya kasih 2 liter ya. Sebenarnya untuk 1 kilo saya biasanya membuat untuk 1 kilo ini saya kasih 2 liter. Cuman ini nanti saya nyicil, apa-apalah ini dikit-dikit dulu. Oke, bagaimana cara pencampuran yang benar? Oke, saya kasih tunjuk ya. Jadi seperti ini. Kita masukkan sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Jadi kita masukkan sedikit-sedikit seperti ini, masukkan seperti ini, kemudian kita aduk pelan-pelan. Kenapa sedikit-sedikit? Biar nggak berbusa ya, kalau berbusa nanti bisa gagal kalian campurnya. Ingat sedikit-sedikit sampai kira-kira mencampur semua, ditambah lagi. Oke guys, ini jangan ambil lagi sedikit, ini kita ambil lagi sedikit ya, kemudian kita tuang seperti ini. Oke guys, kita aduk lagi persis kalau kita mau membuat kue ini ya, seperti ini. Terus ini udah ya, kemudian kita ambil lagi sedikit, kita tuang lagi sini sedikit, aduk terus ya guys ya sampai ini merata ya, sampai merata.
kira-kira udah menyampur. Ambil lagi sedikit, kita tuang. Saya dulu pernah ya nyampur, jadi itunya 1 kilo itu saya langsung tuang air ya. Wah, ternyata berbusa ekstrim. Itu salah ya. Jadi yang benar siapkan air dulu, dicampur pelan-pelan ya. Campur pelan-pelan di airnya. Jadi bukan di tepungnya itu kalian siram, itu bikin rusak ya. Dalam artian bikin berbusa, tambah lama nanti. Jadi seperti ini, pelan-pelan. Ini aduk. Saya nggak tahu istilah kimianya kenapa ya. Kalau kita bikin gini langsung dituang itu gagal, saya nggak tahu istilahnya gimana karena saya bukan orang kimia. Yang jelas ini saya dapat ilmu dari rekan-rekan sesama River Malang, terutama dari Pak Guru ya, Pak Tony itu. Jadi seperti ini. Jadi misalkan ada yang keliru ya mohon dibetulkan ya, diluruskan. Karena kita saling sharing ilmu saja. Ilmu yang berguna, ilmu yang dibagikan bagi sesama ya guys ya. Pahalanya terus jalan. Oke, seperti ini terus. Kemudian ntar ini tuang ya. Kita tuang pelan-pelan. Oke, kita tuang sedikit. Sedikit. Oke guys, udah ya, udah habis tuh. Ini seperti ini. Terus tuang. Oke guys, seperti ini ya. Jadi ini saya mau dari sini, jadi nanti ini saya mau lanjut ini ya, sangrai yang sangrai yang adonan yang selanjutnya tadi yang sisa 1/4 kilo nanti saya sangrai, ini saya campur lagi. Untuk hasil akhir nanti saya videokan di video selanjutnya ya, di video selanjutnya ketika bagaimana kalau sudah jadi saya taruh dalam botol, nanti cairannya itu agak ngeteh ya, agak ngeteh, juga ada endapan. Nanti yang dipakai itu cairannya yang agak ngeteh itu. Oke guys. Jadi nanti ini kita endapkan dulu ya. Kita endapkan dulu. Bukan diendapkan dulu sih. Kalau seperti ini nanti kita langsung pindah ke botol. Kita endapkan dulu sampai benar-benar mengendap dan airnya nanti biasanya agak berwarna kuning dikit ya. Agak berwarna kuning sedikit nanti airnya biasanya. Nanti itu yang dipakai. Mungkin ini ya ilmu yang bisa saya berikan dari saya. Kebetulan saya botolnya belum punya. Nanti besok kalau saya mau bikin kalsium, konten selanjutnya kita bikin kalsium, nanti saya kasih tahu ya bagaimana kalau dia sudah jadi seperti apa, karena ini saya endapkan semalam dulu. Oke guys, sekian sharing ilmu dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa like ya dan subscribe. Oke, bye bye.